pencitraan, dan politik Bipang. Masih bersama saya Yuki di sini, bersama Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Pak Yanto, terkait dengan yang lagi viral nih Pak Yanto, masalah Bipang nih Pak. Menurut pandangan Bapak, seperti apa sih Pak Bipang ini Pak? Apa Bipang itu apa ya, Mas Yuki ya? Yang lagi ramai-ramai ini Pak, Bipang itu adalah salah satu makanan khas dari Kalimantan tuh Pak. Oh, yang sedang ramai dibicarakan karena sebagian besar masyarakat kita mendengarnya dari penuturan Pak Presiden, Pak Jokowi, dan mereka pada terkaget-kaget karena disampaikan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Hari Rayanya umat Islam gitu ya. Jadi ini penuh kontroversial. Nah, kalau Mas Yuki menanyakan pendapat saya, bagaimana situasi seperti ini, saya pikir semua orang pasti akan mengolah ini menjadi isu, menjadi wacana yang kontroversial, dan mereka pasti mengambil sudut yang bisa menguntungkan posisi politiknya. Yang saya prihatinkan adalah kemungkinan besar ini akan menjadi semacam joke ya, semacam bercandaan orang-orang terhadap apa yang sudah dilakukan Pak Presiden terkait, kalau nggak salah itu iklan untuk menyambut Idul Fitri dan menggalakkan kuliner Nusantara dan menggalakkan agar orang mau mengapresiasi dengan lewat kurir ya, dengan ekspedisi online dan pengiriman seperti itu. Nah, saya kira itu pasti adalah kesalahan sifatnya teknis ya, karena Presiden juga pasti bekerja tidak sendirian. Presiden tentu menganggap timnya sudah handal, apalagi itu cuma sekedar iklan yang sifatnya ecek-ecek sebenarnya, iklan sederhana yang nggak perlu menjadi perhatian sangat serius buat tim besar berlevel istana gitu. Tapi kenapa ini bisa jadi kecolongan? Dan ini yang harusnya menjadi keprihatinan kita bersama, bukan hanya keprihatinan di lingkaran Pak Presiden, tapi juga masyarakat harusnya melihat bahwa ternyata di level presiden pun untuk kecolongan-kecolongan kecil yang fatal seperti ini bisa terjadi hanya karena timnya lalai dan tidak melakukan cross-check beberapa kali. Pak, kalau seandainya didefinisikan Pak, apa sih Pak Bipang itu Pak? Kuliner seperti apa gitu Pak? Kok sampai heboh gitu Pak? Ya heboh karena Bipang itu kan secara umum orang melihatnya itu adalah kuliner khas dari Kalimantan gitu, dan itu singkatan dari babi panggang. Tentu konteksnya dalam situasi Ramadan menyambut Idul Fitri adalah konteks yang tidak tepat untuk membicarakan itu sebagai oleh-oleh khas Indonesia. Mungkin kalau bukan di luar Ramadan atau Idul Fitri, kalau Presiden ingin bicara seperti itu, menunjukkan keberagaman kita gitu, bagi saya gak ada masalah juga. Cuma ini kan situasi yang sedang sensitif, orang sedang beribadah, dan secara politik juga situasi kita juga sedang sensitif juga gitu. Sehingga kalau Presiden menyampaikan sesuatu yang kontroversial di kalangan umat Muslim, tentu orang-orang ini akan menyambutnya dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan, bercandaan-bercandaan yang tentu sifatnya bisa memojokkan posisi Pak Jokowi gitu. Karena yang tampil di sana itu adalah figurnya Pak Jokowi dalam iklan itu, dalam tayangan itu. Bukan Menteri Perdagangan, bukan tim istana atau siapa. Nah, yang jadi masalah adalah Jubir Fazrul Rahman itu berusaha untuk membelokkan objeknya Bipang itu sebagai jipang, makanan yang dari beras kalau nggak salah di wilayah Jawa Timur, atau saya kurang paham itu, pokoknya jipang. Saya juga pernah makan jipang itu. Tapi dalam video itu sangat clear bahwa Presiden bicara tentang babi panggang yang ada di Kalimantan itu. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Jubir, membelokkan, menarik atau memisahkan pemahaman itu, tentu publik tidak bisa menerima dan menganggap bahwa Jubir berusaha membela Presiden dengan cara menyajikan kebohongan-kebohongan. Dan tentu saya pikir itu tidak baik ya dalam posisi sebagai jubir Presiden, tapi kita bukannya meluruskan, mengklarifikasi, tapi malah membelokkan objek dari wacana itu, Mas.
Pak, tapi secara ekonomi nih Pak, kebutuhan masyarakat Pak, bukannya nama baik Pak untuk produktivitas untuk suatu boleh dibilang UMKM gitu Pak, yang memproduksi pipang tersebut Pak. Kalau secara ekonomi menurut saya lebih baik Pak kalau seandainya ini diutarakan oleh seorang presiden itu Pak. Ya jelas baik lah. Ini kan sebenarnya kan iklan ini kan menggalakkan UMKM, menggalakkan kegiatan ekonomi di level bawah gitu ya. Cuma momennya tidak tepat, konteksnya juga tidak tepat dalam situasi seperti sekarang gitu. Dan akhirnya ketika presiden berniatnya adalah untuk menenteramkan kita, untuk tidak mudik, untuk bisa mengapresiasi produk-produk lokal, akhirnya karena kesalahan teknis seperti ini berbenturannya kemana? Ke pencitraan presiden sendiri. Akhirnya publik menilai bahwa presiden kembali lagi melakukan kesalahan yang bersifat sederhana dan tapi fundamental gitu. Kembali lagi presiden sepertinya tidak sensitif dengan apa yang sedang dihadapi oleh umat muslim. Kemudian presiden juga dianggap menggampangkan persoalan yang terkait dengan sensitivitas semacam ini gitu. Jadi ini akhirnya berdampak besar pada pencitraan presiden, dan saya pikir harus ada yang bertanggung jawab di sini, Mas Yuki. Apa? Kementerian Perdagangan, Menteri Lutfi sudah berusaha mengklarifikasi itu, tapi bagi saya dia mainnya tanggung. Katakan saja minta maaf dan ini ada kesalahan staf atau siapa itu. Nggak perlu melintir-melintir seperti itu, karena ketika melintir-melintir mungkin ada rakyat yang bodoh yang bisa dibohongi, tapi ya rakyat yang tidak bodoh juga ada. Dan nggak mudah membungkamkan suara-suara yang memang sejak dulu dia mengambil posisi negatif memandang Pak Jokowi gitu. Akhirnya mereka semakin hingar-bingar untuk menikmati kesalahan ini, menikmati dan kesalahan itu. Dan istana harus bisa mengklarifikasi ini secara jujur, kemudian transparan, kemudian akui bahwa ini adalah sebuah kekeliruan yang sifatnya teamwork gitu, bukan pada figur presiden. Tapi Pak, kalau secara konkret Pak, menurut Bipang sendiri Pak, kalau di Kalimantan Pak, boleh dibilang oleh-oleh khas gitu Pak. Tapi kedepannya kan Pak, di luar dari konteks ini Idul Fitri ataupun di luar dari konteks ini Ramadan, sah-sah aja Pak seorang presiden untuk mengatakan seperti itu gitu Pak. Ya benar, makanya tadi saya bilang timingnya tidak tepat. Dan ini kecolongan, ini kebobolan. Saya merasakan kebingungan yang dihadapi oleh kawan-kawan di istana itu harus bersikap apa. Tapi dari disiplin ilmu saya, clear bahwa apabila sudah terjadi situasi seperti ini, satu-satunya yang bisa menyelamatkan reputasi, menyelamatkan citra figur Bapak Presiden, ya harus ada yang mengambil alih tanggung jawab ini dan harus berkata jujur kepada rakyat. Semakin mereka menghindar, semakin mereka akan dikejar oleh publik bahwa mereka sudah melakukan kebohongan. Untuk itu jangan lagi kesalahan ini dilapisi oleh kebohongan-kebohongan, tapi kesalahan ini harusnya diakui. Karena bagi saya publik juga punya kearifan sendiri. Orang kan bisa salah, presiden juga bisa salah gitu. Karena ini kan pekerjaan yang dilakukan oleh tim. Ya bisa saja timnya lelah atau presidennya juga sedang lelah. Tapi kan kalau misalnya ada kesalahan tapi dilapisi dengan kebohongan, dilapisi oleh kebohongan seperti yang dilakukan oleh jubir, saya rasa itu adalah tindakan yang sangat tidak tepat. Wah, terima kasih Pak Yanto penjelasan tentang Bipang panjang lebar Pak. Semoga nanti kita ke Kalimantan Pak beli oleh-oleh Bipang juga gitu Pak. Untuk siapa Mas? Ya untuk teman-teman yang menikmati hidangan Bipang gitu Pak. Baik. Oke teman-teman Citra Indonesia, semoga Bipang selalu menyemarakan kita persaudaraan sebagai bangsa. Teman-teman Citra Indonesia, jangan lupa tetap pantengin selalu di channel Citra Indonesia dan kunjungi website kita di konsultanpolitik.com, dan jangan lupa komen, like, and share.